baik yang dikelola oleh PSDA, baik juga yang dikelola marka jalan, yang dikelola oleh PU provinsi dan kabupaten, itu banyak yang bersertifikat. Nah, kalau sudah terbukti banyak yang bersertifikat, berarti kan ada problem struktural kenegaraan di mana BPN itu bisa memberikan sertifikat hak pada orang atau pada lembaga yang sudah jelas itu di mana posisinya. Ini karena kita bongkar itu di mana-mana. Tetapi biasanya kalau yang non sertifikat kita berhasil mengeksekusi. Begitu sertifikat kita berhenti karena mereka punya hak hukum. Nah, ini. Kemudian setelah itu apa? Mikir lagi pembebasan. Dan kita tahu ya, BBWS ini kalau dibebasin seluruh bangunan yang di bantaran sungai yang dikelola BBWS 8 triliun. Nah, ini kan tetapi kita mulai dari yang tidak bersertifikat. Jadi tahap pertama adalah saya minta nanti apakah nanti dulu perasaan sudah MOU deh, kemudian PKS-nya Pak PSDA nanti dilanjutkan dengan PKS-nya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat diberikan ruang untuk bersama-sama PJT dan BBWS untuk menormalisasi sungai. Kenapa? Kalau ngomong nggak punya duit ya provinsi itu ya paling repot sekarang itu duitnya paling berat. Tapi perasaan BBWS lebih berat dari provinsi. Nah, tetapi saya nggak bicara itu. Saya bicara persoalan kalau air sudah meluap, sudah banjir, gubernur dan bupati nggak bisa ngomong bahwa mohon maaf, ini sungai kewenangan PJT, ini sungai kewenangan BBWS. Nggak bisa, air itu nggak pernah ada nomenklaturnya. Nah, sehingga saya ingin cenderung menyelesaikan dan seluruh rangkaian penyelesaian ini yang khusus di wilayah Karawang itu adalah yang BBWS Karangtiga. Nah, kita ingin ada percepatan eksekusi karena problemnya apa, masalahnya apa, kita selesaikan hari ini. Kemudian, dan ini bukan hanya untuk wilayah Purwakarta, Subang dan Karawang, Bekasi semua, tetapi ini per blok akan saya selesaikan. Jadi misalnya yang tahun ini akan saya selesaikan blok ini sampai Bekasi sampai Bogor, satu blok. Itu cuman saya kelinya aja salah memahami. Satu blok ini kita akan bereskan. Kemudian setelah itu nanti akan kami geser lagi ke blok mana, sehingga pekerjaannya tuh fokus penyelesaiannya. Dan paling utama problem air yang terbesar itu pasti dialami oleh warga Subang, warga Karawang, warga Bekasi, dan warga Bogor. Ini pasti problemnya di sini. Di sini yang paling berat. Untuk itu maka tahap pertama kami nanti ingin minta paparan dari BBWS dan PJT operasi apa yang akan dilakukan di sisa tahun anggaran Desember ini dan apa yang rencana yang dilakukan tahun depan, sehingga nanti bisa kami saling mengisi mana yang diisi oleh BBWS, mana PJT. Nah, salah satu bentuk komitmen kami adalah agar biayanya tidak terlalu besar dan membengkak dan tidak dalam bentuk proyek kegiatan normalisasi, maka Pemprov Jabar akan membeli alat sebanyak-banyaknya biar kami modalnya cuma honor operator dan BBM. Karena kalau diproyekkan kami nggak sanggup belinya, tapi kalau beli alat kami sanggup. Dan saya yakin dengan kita menggunakan alat yang cukup, operator yang cukup, BBM yang cukup, itu efisiensinya bisa mencapai 70% dari total kebutuhan negara. Ya kan? Biasa kalau orang miskin itu kan kreatif, itu biasanya. Nah ini yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jalan. Nah, untuk jalan ini, yang pertama yang jalan-jalan nasional karena memang jangkauannya sangat luas, petugasnya terbatas. Kami juga ingin kerjasama ikut nanganin daerah-daerah yang di pinggir jalannya. Di situ ada bangunan liar, kemudian rumputnya tidak terurus dan segala macam, sehingga kami nanti bisa menata. Termasuk ada rencana kami ingin masang PJU Pak
Karena tahap pertama PJU itu jalan provinsi selesai di tahun 2026 dan berikutnya kami akan masang di jalan nasional dan jalan provinsi. Nanti akan jadi temuan BPK kalau kami tidak punya MOU, ini bukan kewenangan segala macam. Tapi kalau gelap kan nggak pernah nanya warga ini. Nah, ini yang akan menjadi prioritas kita. Kemudian yang berikutnya adalah gerbang tol. Kita ingin gerbang tol ini, kok gerbang tol di Baru itu rapi-rapi. Gerbang tol di Jawa Tengah itu rapi-rapi, padahal jumlah penerimaan bayar tol itu Jawa Barat tertinggi menurut saya. Pasti paling tinggi Pak Jawa Barat tuh. Nah, kenapa penerimaan pengelolaan jalan tol di Jawa Barat tertinggi? Kok kayak nggak diurus gerbangnya, apalagi yang jalur Purwakarta itu begitu keluar gerbang tol menuju Jatiluhur ingatnya kematian. Kenapa? Karena seluruh mobil bekas tabrakan diparkir di situ. Padahal pengguna jalan tol punya hak untuk mendapat layanan tol yang memadai. Dan saya berkomitmen untuk bayar. Saya ditawar oleh Dirut Jasa Marga untuk free. Saya nggak mau. Saya bukan orang miskin. Saya tetap pengen bayar. Jadi kalau ada pejabat ditawari free kemudian terima, itu ciri pejabat yang miskin. Sudah dapat tunjangan, gaji cukup, tol aja gratis. Itu tangan dong, itu jangan. Mantap. Itu apa? Nggak boleh. Bayar. Itu kita orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, bukan orang. Kalau bayar. Jadi yang pengen fasilitas gratis di tol itu ciri orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi. Harus dapat surat keterangan miskin dari perusahaan. Iya, bapaknya jelek bayar. Itu makanya saya pengen selalu bayar. Kalau saya tol bayar, kalau Bupati Purwakarta ketemu cewek aja bayar. Bayar dan dilebihin dalam bentuk tips. Jadi kita ingin rapi. Nah, yang berikutnya juga kita ingin kalau ada pemasangan PJU itu desain PJU-nya harus persetujuan gubernur agar jelas karakternya. Nah, kalau tol di Jawa itu PJU-nya nggak jelas, ini kebudayaannya mana? Beda dengan tol di tempat lain, bagus-bagus. Jawa Barat kan diberi gue padahal duit paling banyak dari sini. Nah, kita ingin desainnya jelas. Nanti desainnya begitu masuk. Dan berikutnya juga nanti kita ingin di 2027 gerbang-gerbang tol semuanya menggunakan bangunan khas arsitektur Jawa Barat. Mantap. Kalau Jasa Marga nggak mampu bikin surat keterangan miskin, dibangunkan oleh provinsi. Ngasih ini Pak ke saya. Ini tiap ini kan ada nomor nih, nomor-nomor. Nah, itu ada kwitansinya. Nah ini kalau bisa mah ini kan saya yang di lapangan terus Pak. Iya. Saya bere atuh fotokopi Iya, nah. saya nanti WA ke KDM nih supaya Bapak nggak di lawan Saya diserang bersama 40 lawyer. Iya tak. Kembali saya mau dilaporin lagi berdua. Ya udah saya nanti ini WA ke Pak KDM dah. Kita yang jadi tumbal berdua di bawah. Ya udah saya WA tak beli. Ya, ayeuna mah sia saluran teh kan 25 meter. Saya bilang lebarnya ya. BJT John Rico yang ini ntar sama lurah wadah semua ini sama aku. Ya. Karena 25 meter. Kitanya di 25 meter lain. Ya, lebar 24. SS Pasir Panggang. Yang itu ujungnya 40. 40. Itu berarti yang suka apa itu? Kayak lo ya. Pak Gubernur yang bongkar kabeh, Pak. Soalnya saluran, oke deh kisesakeun tanggul teh 5 meter, kurang usul Pak Gubernur yang 2 meter tanggul teh supaya tadi di pelakan imah deui.
Kalau nu suka mau Saya koordinasi sama KDM. waktu jeung bapak total lega eta kumaha eta saya teh Eta nu 40. Aya nu 40, 40 meter eta mah nya, Pak. Errol bilang apa? dia nggak nunjukin ini pak waktu itu Ini. nggak nunjukin ini, dia nunjukin yang wadas aja, yang suka kamu nggak nunjukin. Ya, berak tahun genap 67. 67, tuh, benar. Nah, iya yang surat-surat tahun 2000-an. Saya mau nyebut Pak. Saya Ya, mau cabut. kamari 2007 ke wakil Onin orang Itu kayak kan saya WA tuh, ya PDF ya ke direktur PJT udah, ke Pak Siapa? Widi BPS, ke PJT udah. Nah, saya minta balasannya. Iya. Entar nama Pak Direktur kan. Cuma satu saya ini koordinasi. Ada tadi direkturnya? Ada. Ya, tadi itu. Ya balik ini. Cari kopi dulu. Ya, Kenapa? Kan tadi curug ya. gimana Pak John Rico sebagai GM PJT 2 Saya Jatiluhur ya. saya aplaus sama Lurah Wadas. Saluran yang tidak ada menjadi ada. Mantap pokoknya ya. Mantap. Iya, Ya, emang harus begitu. Mesti apresiasi dari Bupati. Iya, siap. Ya, saya bilang nanti Bupati AM. gitu Siap, loh, iya, Pak. Siap. Siap ya. Yang Bupati penting AM. saya mah ada dasar kalau suruh diperintah ya siap, Siap, gitu. ya. Itu. Saya applause. Pokoknya mah saya siap pokoknya mah untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat banyak. selalu. Amin. Gitu. Ya. Emang dunia Playboy emang jadi membuka. Iya, betul kan? Iya. Tapi untungnya saya udah hijrah. Koma. Iya. Sip. Dah. Ya. Udah suruh gitu aja Garung. Disawahin. Iya. Tapi kalau orangnya sih ini mas menurut versi orang kepercayaannya. Terus? Kalau orangnya kan minta nomor teleponnya aja, suruh komunikasi, Ya nggak kan, tapi dikasih. kan sekarang Ya. itu tidak boleh ada tanah nganggur Pak. Iya, Tidak boleh ada tanah nganggur Ya. karena harus kembali pada fungsinya. iya, Pada fungsinya. Kalau sawah harus kembali pada fungsi sawah. Ya. Dan sekarang sawah tidak boleh dialih fungsikan. nah, Ya. betul. Ya. Coba cerita. Panggil. Kan sawah tidak boleh dialih fungsikan. Kalau ini sawah nggak boleh dialih fungsikan. Katanya Pak segmennya itu kuning, Kuning apa? Zona kuning. zona kuning. Nah, peruntukannya untuk Ya. tapi kalau sudah asalnya sawah nggak boleh Kak. Walaupun misalnya di set plan-nya di RT RW-nya itu untuk industri, Ya. untuk perdagangan, untuk perumahan. Ya. Kalau itu sawah sekarang nggak boleh. Iya, siapa? Makanya Pak perwakilannya kita agak sedikit ini. Lagi saya mau dilaporin polisi saya Pak. Pengerusakan. Kerusakan apa? Itu pohon-pohonan sama ilalang. Kan itu mah bantu, tujuan bukan merusak. Nah, Dia ngomongnya pengerusakan. Ayo udah nanti laporin gubernur aja, laporin lah. ya. Kita dapat ini lagi Pak, satu lagi nih berat tantangan Pak. Apa? Bengkel Pak. Bengkel mana? Itu depan. Saya akan bengkelnya mana? Bengkel tuh Pak. Tanahnya bengkel nyewa. Sebagian PJT Pak. Ya udah, Pernah, Pak. nggak usah pakai tantangan, nanti kasih surat teguran. Kan hari ini PJT-nya dipanggil. Siapa? Ketemu. Ya. Jangan nggak ada tantangan, Pak. Siapa? Siapa? Biasa-biasa aja. Ya. Ya. Itu Biasa juga aja. ada Pak. Sebenarnya sebelah sana kali masih aktif. Ya udah nanti Mau seperti lihat, Pak. fungsikan. Nanti kalau yang punyanya komplain Ya. anggap pengerusakan ya udah ganti pohonnya. Kan kita mah tujuannya menormalisasi sungai. Iya betul Pak. Itu loh, Pak. Terus ke depannya Pak ntar sama Ini sudah bisa masuk air. udah Pak. Ini ada batunya Pak, ada sayap ternyata Pak. Di Sayap bawah ini. apa? Sayap ini aliran. Aliran sungai. Iya, Ada sayapnya. ada sayapnya Pak, keras Pak. Di sini. Iya. Benar sayap. Sayap Jadi ini ada. asalnya sungai. Sungai Pak, benar. Peninggalan batunya ada. Ada. Kemarin ini Pak di sini. Nah, kalau nggak percaya batunya diambil, dibawa ke lab. Bau, Bahwa Pak. itu batu tahun 1900 zaman Walana. Iya, batu bau Pak. Itu masuk ke situ. Iya. Nah, itu aliran ke situ sampai mana ke sananya? Kesana Pak terus ke Resinda Pak. Hah? Ke Resinda. Terus. Iya. Ini lurus Iya lurus. ke Resinda. Kalau sebelah sana Panaisan masih ada yang utuh Pak. Masih. Salurannya ya. Salurannya berarti ini nyambung sama saluran yang sudah utuh di sana. Iya. Cuma kecil Pak. Kecil. Iya. Nanti diperbesar. Iya. Kemudian saluran itu nanti harus dibuat saluran. Iya. Jadi gini Tuh. teorinya, kalau salurannya 14 meter, maka sungainya harus 25 meter. Pak.
25 meter ya. Andai kata sungainya 14 meter, Ya. berarti sungainya harus 12 meter. Ya. Galengannya cuma 1 meter Ya. aja. Karena kalau terlalu lebar nanti dibangun lagi. Betul emang. Ini lebarnya berapa meter? Ini rencananya mau 15 Pak. Kanan ini kiri yang 5 ada meter di Pak. PJT berapa meter? 25 meter. Dari mana ke mana batasan? Dari ini aja tanah pengairan itu 25 meter. Sana 14 ke sini 11. Iya. Kemana 14? Sampai itu tuh Pak. Tanggul Pak. Tanggul mana? Itu tuh yang ada orang Pak. Sampai situ. Iya. Berarti- Ke sini 25 Pak. Ke sini 25. Iya. Jadi sampai jalan besar Ini sana, bangunan ini. Itu tanah Jasa Marga kan Pak sebelahnya. yang sebelah tanah Jasa Marga. Jasa Marga, Yang ini sebelah tanah Pengairan. pengairan. Iya. Jadi ini kita bikin bongkar. Nah, berarti ini bongkar semua. Jadi kalau hujan ada penampung Air, iya betul Pak. Lihat sebelah sana lebih jelas. di mana? Itu sebelah situ. Yuk. Paman Asupna. Dia Pak. Hese Pak. Jangan dia rumah makan Pak, rumah makan. Harus apa-apa. Pak Hajinya sudah meridokan Iya. untuk dibongkar. Iya. Telepon sama saya Pak. Udah telepon. Cuma pengen ketemu sama Bapak, Ya mau minta udah, nanti maaf. kita ketemu, kita mah nggak ada masalah. Mau ke Termasuk Pak Cinci Wan, Pak yang itu bengkel. Kita ketemu Bapak. Oh, kenapa? Ya. Ya dia mau menanyakan karena dia udah sewa. Ada siapa? Yang bengkel yang sebelah sana pada ketemu Kumala. Bala Pak. Sewanya sudah ke PJT. Iya. Terus incinya? Terus dia kan punya tanah yang belakang untuk jalan. Jadi minta penjelasan dari Bapak. Penjelasan apa? mau untuk keluar ke tol ya. Untuk keluar tolnya kan dia menggunakan. Harus seperti apa? Oh, gitu. bukan nanti rencana kerjanya seperti apa. Iya, iya. Tapi dia sudah mengakui bahwa itu tanah PJT. Iya mengakui. Sebagian dia sewa. Mau gimana kalau Itu. dia mau bikin jembatan? Ya nanti diatur, ya kita bikin aja nanti kita kalau daerah aliran sungai ini sudah gede, ya kan? Ini pinggir jalannya bisa dirapihkan kembali sesuai dengan fungsinya. Ya. Pinggir jalan bisa pakai taman, Betul. sungainya bisa pakai jembatan. Betul, Pak. Jadi Kerawang Baratnya indah. Indah. Nanti sama keindahannya sama dengan Kota Bekasi. Betul. Kota Bekasi kan Begitu Kalimalangnya keluar, dibuat taman sekarang. Tapi jangan lupa ini dibahas Pak. Harus segera dibongkar. Yang mana? Bangli pinggir tol. Oh ya semua kan hari Iya. ini kan kita mau rapat. Iya Pak. Kita hari Ya. ini mau rapat untuk Ya. segera membenahi 3 hal. Ya. 1, membenahi jalan nasional. Ya. Agar jalan nasional itu rapih. Betul. Nanti seperti jalan provinsi. 2, membenahi daerah aliran sungai Ya. yang BBWS dengan PJT agar Ya. rapih. Yang ketiganya, membenahi jalan-jalan yang jasa marga, yang Ya. gerbang-gerbang tol. Betul. Saya ingin gerbang tuh rapih. Tuh Pak. Di Jawa Barat ini setiap gerbang tol kumuh. Benar Pak. Terus Karena Bangli. saluran dari intensnya juga jangan sampai ke kampung Terus kita, gini Pak. Jadi kalau hujan gede ya. Ngomong juga ke PLN. Yang menempati Bangli, terutama Kerawang Barat, jangan dikasih aliran listrik sama air bersih Ya, Pak. seharusnya persyaratan pasang listrik itu Karena harusnya ada ketika kepemilikan rumah. pelaksanaan pembongkaran Pak, hese ditelepon PLN. PLN. Termasuk ini tadi. Tapi PLN tuh aneh. Heeh. Kalau kita membangun Rutilahu, Ya. kemudian Rutilahunya di bawahnya bukan tidak punya alas hak, Ya. tidak ada sertifikatnya, mereka nggak mau pasang listrik. Nah itu. Tapi yang pinggir tol mau. Aneh Pak. Itu. Memang di Indonesia mah banyak keanehan. Iya siap. Nah, jadi ini lurus Ya lurus Pak. ke sana. Ya. Yang jelas Pak Haji sudah menyampaikan penjelasan ke Pak Penjelasan, ya. Kades Ya. dan ke Pak Kades, Ya. dan kita nggak ada masalah. Ya. Saya juga ngucapin terima kasih pada Pak Haji, Ya. ya kan, karena seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Amin. Dan Ya. mengizinkan pembongkaran. Pembongkaran, ya. Dan saya juga mohon maaf sama Pak Haji kalau kemarin agak tinggi-tinggi nadanya. Ya, Begitu sama. Pak. Kan gimana dia Pak? Jadi ini lurus. Ya lurus Nanti Pak. sampai Terus ke Resinda. sampai Resinda. Iya. Sana itu rintangannya Pak, rumah yang kontrakan yang bertingkat. Iya. Maksudnya Dibangun kontrakan bertingkat di mana? di sebelah sana Pak. Udah nggak ada aliran, nggak ada. Di tanah PJT. Tanah PJT. Ada rumah bertingkat. Iya. Punya siapa? Ya warga. Ada warga. Bangun rumah. Ada pensiunan. Enggak mau siapin mau pensiunan apapun ya kita Ya, mau Pak ngomong Ronta jadi dah. aja. Pak Arifin. Gitu.
Dia punya sertifikat? Enggak, emang dia mengakui tanah PJT, Pak. Oh, itu Iya. haji juga? Iya, Haji juga itu? haji. Oh, Bapak Haji. Iya. Ini Bapak Haji pensiunan ini juga yang satu lagi Iya. punya rumah. Punya kontrakan banyak. Di atas belasan. Di atas aliran sungai, Tanah tanah PJT. negara. tingginya 2 lantai. 2 lantai. Iya. Jumlah kontrakannya 16. Banyak. Ada 16 kontrakannya. Harga kontrakannya 600 paling murah. per bulan. Iya. Kalau dia ada kontrakannya 20, Berarti 160. 11, Hah? berarti 6 juta sebulan. 6 juta. 6 juta 9 juta 600. 9 juta 600 per bulan. Pak Hajinya ada, Ya ada, Pak. mengakui. Mengakui. Nah, cuma ntar tantangannya. Apa? Beda bukan desa sekolah. Apa? Masuknya Purwadana, tantangannya ya tadi nanyakan apakah ada kompensasi. Nah itu, Pak. Ya, kita kan nggak mungkin ngasih kompensasi rumah yang 2 lantai, Pak. Semuanya ke sana kontrakan, Pak. Ya, kita mah sesuai aturan aja. Oh, ada toko. Nah, begini, perasaan teh bukan terbalik. Dia bangun di tanah PJT, Ya. kemudian dikomersialisasikan. Nah, Dia dapat untung tiap bulan. Apa Iya. nggak kebalik? Dia harus bayar ke PJT. ya harusnya. Tapi kan kalau namanya banyak duit kan beda lagi, Pak. Oh nggak ada urusan banyak duit. Iya. Penanganan urusan normalisasi sungai Ya. yang di bawah PJT dan BBWS, saya akan minta bantuan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tuh. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan aset negara. Iya. Terus gini, Pak, kalau pembongkaran saya minta dibantu, dikawal, Pak, sama Satpol PP. Saya bukan Satpol PP lagi, sama polisi sama tentara gitu. Nah, itu, Pak. Soalnya Beres. aduh berat Mulai, ya udah nanti pas turun yang berat-berat sama saya. Iya. Gitu. Yang Ya. turun yang berat. Jadi gini, saya minggu depan Hah? akan datang ke Kejaksaan Agung Siapa? untuk meminta bantuan penanganan audit investigatif dan penyelidikan Ya. seluruh aset negara, yang betul, beralih Pak. tangan. Iya, betul. Baik Setuju, Pak. sudah dikuasai dalam bentuk sertifikat Ya. maupun yang baru menguasai fisik. Ya. Dan saya akan meminta untuk untuk dilakukan telaah terhadap masalah ini. Nah, contohnya tadi, Pak, ada yang datang. Nah. Dia bawa ini, katanya tanahnya sampai sini udah sertifikat. Ah. Terus sebelah sini ini udah sertifikat, tapi minta fotokopinya nggak ada yang bisa menjelaskan Ya udah, buktinya nanti itu, Pak. identifikasi. Saya Ah. mau nyampaikan laporan Iya, siap. karena saya ingin menyelamatkan menyelamatkan aset negara, 2 menyelamatkan jaringan aliran sungai yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Betul, Pak. Begitu, Pak. Terus ini harus tindak lanjuti, Pak. Kita ukur aja, Pak. Ya nanti Kalau 25 meter gitu Diukur sama langsung BPN dipatok. sama PJSI ya kasih. ya, Pan sekarang rapat. Iya, siap sampaikan, Pak. Sekarang Bapak Siap. ikut rapat kan? Hah? Enggak diundang. Ikut sama saya. Oh, Saya siap. undang Bapak. Siap, Pak. Bapak mendampingi saya. Siap, Pak. Ikut. Iya, siap. Ya. Ngilu. Siap. Lalu Pak Dedi. Karawang Timur. Karawang mana we tenan angkut we. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap diobati ya. Ya. Ya, nggak boleh lagi minta-minta kemana-mana untuk pengobatan. Jangan bikin malu pemerintah provinsi. Ya. Nah, itu Bu ya. Nah, Ya, oke. Ibu tinggal di rumah sekarang. Besok dijemput saya bawa ke rumah sakit. siap, Pak. Ya. Ya. Siap. Nomornya, minta nomornya. Hah? Ya, oke minta nomornya. Becek awasi. Aduh, ya, erek rapat, bapaknya buru-buru. Erek rapat. Terus, erek rapat, bapaknya, Lurah itu kemana?